Oke, kita mulai. Bentar, share screen. Sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini teman-teman, kita hari ini belajar terkait konsep basis data lanjutan. Kemarin kita udah mempelajari trigger ya, tinggal kita pelajari implementasinya. Mungkin saya sampaikan hari Jumat, kalau nggak minggu depan ya. Terus hari ini kita tambah materi baru, tambah konsep baru namanya prosedur. Oke, sebelum beranjak ke prosedur ya, prosedur itu seperti apa? Jadi teman-teman sebenarnya prosedur ini secara konsep mirip dengan function atau metode yang teman-teman pernah pelajari di pemrograman terstruktur atau pemrograman berorientasi objek atau PBO. Oke, sebenarnya kalau prosedur itu ya metode itu, ya function itu yang dinamakan prosedur. Cuman kalau dalam konsep basis data namanya prosedur sama function. Sama function. Bedanya apa? Kalau prosedur adalah metode biasa tanpa return value, tapi kalau function adalah metode yang menggunakan return value. Tuh. Jadi perbedaannya ada dua itu, tapi secara konsep dasar dia merupakan metode atau fungsi yang selama ini kalian pelajari di pemrograman. Oke, jadi kalau dalam konsep basis data, prosedur itu dia sifatnya adalah subprogram yang menjalankan tindakan tertentu. Tindakan ini apa aja? Bisa berupa DML, ya kan? Bisa berupa DML atau perubahan struktur tabel yang lain. Tuh. Jadi itu prosedur. Kemudian prosedur itu bisa ditulis dalam sintak. Oke, sebenarnya sintak prosedur di Oracle sama MySQL itu nggak seberapa jauh perbedaannya. Cuman ada beberapa yang peletakan kodenya agak berubah. Tapi secara konsep sama. Contohnya kalau kita bikin prosedur ya, contoh kita tulis kayak gini. Prosedur, nama prosedurnya apa, kemudian parameternya apa, ya kan, is local declaration. Nah, kalau di MySQL kita nggak pakai is, langsung kurung buka, kurung tutup, local declaration, begin, terus kemudian prosedur badinya atau isi prosedurnya, baru setelah itu end. Tuh. Itu kalau perbedaannya dengan yang MySQL. Cuman kalau Oracle, MySQL sama aja sih, cuman peletakan isnya aja nggak, satunya nggak pakai kalau di MySQL. Tuh. Oke, nah kalau parameter prosedur itu memiliki sintaks seperti ini. Bisa parameternya apa, kemudian in out, terus tipe datanya apa. Tuh. Nah, kalau di MySQL, in out-nya dulu di depan, jadi tipe parameternya in atau out dulu di depan, setelah itu nama parameternya, baru setelah itu tipe data. Cuman peletakannya di switch. Yang lainnya secara konsep memiliki konsep atau sintak yang sama. Tuh. Oke. Nah, kemudian ada istilahnya bagian-bagian yang ada dalam prosedur atau istilahnya prosedur spec atau specification. Nah, prosedur di spec itu dimulai dengan keyword prosedur itu sendiri, kemudian diakhiri dengan nama prosedur atau daftar parameternya. Nah, kemudian untuk parameter itu sifatnya opsional. Prosedur bisa jalan walaupun tanpa parameter. Tapi kalau teman-teman membutuhkan parameter, prosedur juga memberikan sintak untuk menulis parameternya. Itu. Nah, jadi kalau prosedur yang dia tidak menggunakan parameter, kalau dalam Oracle itu ditulis dengan tanpa tanda kurung. Tapi kalau di MySQL harus tetap diikutkan kurungnya. Tuh. Oke, harus diikutkan kurungnya. Saya lanjutkan. Oke,
Terus kemudian ada istilahnya prosedur body. Prosedur body itu apa sih? Kalau di Oracle itu dimulai dengan is, ya kan? Diakhiri dengan keyword and. Tapi kalau di MySQL kita dimulai dari lokal variable atau local declaration ya, tanpa keyword is ya, karena kalau di MySQL tanpa keyword is langsung local declaration, atau bisa langsung mulai dengan begin kemudian diakhiri dengan keyword and. Nah, kalau di Oracle kita bisa setelah N itu kita kasih nama prosedurnya. Cuman kalau di MySQL nggak perlu lah. Tuh. Tapi kalau di prosedur body itu ada 3 bagian nih. Bagian deklarasi, kemudian bagian eksekusi, sama bagian handling exception-nya. Nah, khusus handling exception itu sifatnya opsional. Tuh. Itu bagian-bagian yang ada dalam prosedur. Oke. Nah, prosedur yang tanpa parameter sintaknya seperti ini. Create or replace prosedur name-nya apa, is, kalau Oracle ya, tapi kalau di MySQL langsung kurung buka kurung tutup, deklarasi variabel, kemudian begin, statement PLSQL-nya di sini, setelah itu n titik koma itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contoh aku bikin prosedur untuk cetak tes aja ini, cetak teks berupa tulisan tes aja. Itu bisa seperti ini. Oke, itu ya. Oke, and kemudian tulisannya prosedur created. Tuh, jadi create or replace prosedur, nama prosedurnya apa, kemudian begin, ya kan, begin, kemudian DBMS output put line ini untuk cetaknya ini. Cetak itu kalau di C++ teman-teman biasanya pakai cout itu loh. Kalau di Java pakai sistem out print line, kemudian kalau di PHP pakai echo. Itu sih, setelah itu n titik koma. Tuh. Nah, tapi kalau di Oracle itu ada istilahnya kita harus aktivasi itu sih. Untuk nyetaknya di BMS output put line itu kita harus aktivasi namanya set server output on. Cuman kalau di MySQL nggak perlu itu. Nggak perlu itu, ini cuman kalau teman-teman nanti takutnya ketika kerja di ada menghadapi Oracle, jadi teman-teman biar paham juga kalau secara konsep nggak jauh-jauh dari MySQL itu. Tuh, terus kemudian, loh mana tadi? Nah, kemudian saya full screen lagi. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa catatan terkait menjalankan PLSQL ya. Contohnya untuk cetak tadi pakai set server output on. Nah, jadi kalau tadi kan kita menyebutkan tanpa parameter ya, prosedur PLSQL yang dia tidak menggunakan parameter. Sekarang kita bahas dengan atau prosedur yang menggunakan atau dengan parameter. Nah, contoh yang kita create sebelumnya itu adalah tanpa menggunakan parameter. Di mana tanpa parameter ini nilainya akan diproses, nilai yang diproses sudah ditentukan dan berada dalam prosedur tersebut. Intinya variabel yang terlibat itu sudah dideklarasikan di situ kalau dia tanpa parameter. Nah, tapi juga ada yang sifatnya prosedur yang harus dia bersifat dinamis, di mana nilainya kita bisa ubah tuh, nilai parameter maupun nilai-nilai variabelnya itu bisa kita ubah. Nah, dengan apabila kita membutuhkan sesuatu hal seperti itu ya, kita harus bikin prosedur yang bersifat dengan parameter. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Agar nilai yang kita ingin ingin capai di prosedur tersebut atau ingin kita terapkan di prosedur tersebut itu bisa kita ubah atau kita setting sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Tuh. Contoh, teman-teman ini pengen bikin prosedur untuk delete suatu isi tabel ya. Itu kan teman-teman butuh ID-nya ya atau salah satu kolom untuk sebagai acuan delete-nya. Nah, kalau hal-hal kayak gitu bisa diatasi sih. Sebentar, saya ada telepon sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi, oke, yang saya jelaskan tadi, contoh teman-teman mau bikin apa itu prosedur untuk update atau untuk delete suatu ya, atau bahkan untuk insert. Nah, komponen insertnya kayak kolom-kolom yang akan diinsertkan isinya apa itu kan perlu kita deklarasikan terlebih dahulu atau kita lempar ke parameter ya. Nah, hal seperti itu yang dibutuhkan atau yang diperlukan prosedur yang nantinya menggunakan parameter. Itu sih. Itu salah satu contohnya aja. Nah, jadi sini di parameter itu ada di prosedur itu ada 3 parameter ya. 3 jenis parameter, sorry, ada parameter in, parameter out, sama in out. In out. Nah, nanti fungsinya ada masing-masing tuh. Jadi parameter in itu sepertinya apa sih fungsinya? Parameter in itu adalah untuk menerima inputan dari user. Parameter yang fungsinya untuk menerima inputan dari user. Kalau out adalah parameter yang sifatnya dia berfungsi untuk apa ya? Istilahnya mengeluarkan hasil inputan dari user. Itu parameter out. Kalau in out, dua parameter ini bisa berfungsi sebagai inputan sama keluaran dari inputan user. Tuh. Jadi kalau kita contoh parameter in ya, kita create or replace procedure ya kan, nama prosedurnya apa? Payname in varchar 2. Berarti payname ini adalah nama variabel parameternya, in ini adalah tipe parameternya, varchar 2 adalah tipe datanya. Kalau di MySQL ditulisnya adalah in dulu, payname baru varchar 2. Jadi tipe parameter dulu, nama parameternya baru tipe datanya. Tuh. Contohnya seperti itu sih. Ini adalah salah satu contoh penerapannya. Tuh, ini adalah salah satu contoh kita menggunakan atau bikin prosedur untuk insert data. Nih, jadi sintaknya bikin insert into mahasiswa, field-nya apa, values isinya apa, kemudian end. Oke, itu. Nah, menjalankan prosedur ada 2 cara. Kalau di Oracle kita pakai namanya exec atau execution, nama function nama prosedurnya apa, kemudian isinya apa. Namun kalau di bagian MySQL teman-teman pakai call, call, nama prosedurnya apa, kemudian kalau ada parameter diisi parameternya. Tuh. Jadi perbedaannya kalau di Oracle pakai exec, kalau di MySQL pakai call. Tuh. Nah, kemudian ada out parameter. Out parameter ini adalah parameter yang fungsinya untuk mencetak luaran dari hasil sintak yang ada dalam prosedurnya. Itu sih. Tuh, contohnya ini. Nih, nanti kita coba sih parameter in out itu seperti apa. Kita coba bareng-bareng. Contoh ini adalah single out parameter yang dia digunakan untuk mencetak data aja ini. Nah, seperti ini sih. Seperti ini. Nah, terus adanya in out juga. Kalau in out, tipe datanya ditulis in spasi out seperti itu. Fungsinya sebagai inputan juga, sebagai keluaran juga. Tuh. Nah, in out parameter. Contoh penerapannya seperti ini. Ini ya, nanti kita lebih lanjut kita coba aja langsung di command prompt-nya. Oke. Nah, multiple parameter ini gimana sih maksudnya? Jadi kalau teman-teman deklarasi suatu prosedur, metode atau function ya di konsep pemrograman sebelumnya, teman-teman pasti bisa deklarasi parameter lebih dari satu di satu metode. Jadi dikurung terus nama parameter 1, nama parameter 2 dan sebagainya. Nah, di basis data juga sama. Teman-teman bisa bikin prosedur atau function yang dia punya parameter lebih dari satu. Tinggal dimasukkan dalam kurung, terus dipisahkan dengan tanda koma seperti ini. Oke ya, jelas ya. Oke, contoh penerapannya seperti ini. Oke, nah ini ada beberapa catatan sih. Kalau apa sih maksudnya in, out, sama in out. Jadi in itu adalah parameter yang direferensikan oleh prosedur atau function. Tuh. Nah, nilai parameter tersebut dia sifatnya tidak bisa di-replace oleh prosedur atau fungsi. Kalau out, parameter tersebut istilahnya dia
bisa direferensikan oleh prosedur atau fungsi. Tapi nilai parameternya dapat di-replace oleh prosedur atau fungsi yang ada. Kalau in out ada dua tuh. Parameternya dapat direferensikan, kemudian nilai parameternya bisa di-replace. Tuh. Itu sih, itu fungsinya itu. Ini salah satunya contohnya seperti ini. Oke, dari konsep itu sebelum kita coba di praktek, apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, untuk lebih jelasnya coba sih kita coba latihan. Jadi kalau ini udah jelas ya komen promnya ini. Jelaskah komen promnya? Tak close saja sih. Kelihatan dengan jelas komen prom saya? Jelas, Pak. Halo. Jelas, Pak. Oke, kita coba bikin prosedur-prosedur sendiri ya. Contoh di sini, sorry. Kita bikin prosedur, kita masuk MySQL dulu ya. GD sum, kemudian saya pakai sum /bin. SQL min u root min p. Oke, sudah masuk. Nah, kita masuk ke database yang akan kita pakai. Ya nih, kita pakai, coba koneksi aja sih. Yang kita pakai biasanya. Caranya masuk tinggal use, coba koneksi. Oke, kita show tables yang ada di sini. Nah, kita ada judul buku kalau nggak salah, judul buku. Biodata, coba kita select bintang from biodata. Nah, ini kan ada ID kota nih. Coba kita coba bikin ya prosedur untuk menampilkan biodata sama nama kotanya. Jadi nama biodata ada nama kotanya ya. Nama kota. Jadi kalau kita punya query kayak gini, select a dot nama ya kan, koma b dot nama kota from biodata SA ya kan. Terus kemudian inner join kota SB on a.id kota sama dengan b.id kota. Masih ingat ya join ya? Harusnya masih ingat. Kita udah dapat nih nama sama nama kotanya. Nah, kita pengen bikin prosedur untuk menampilkan ini. Nah, jadi di MySQL kita ada istilahnya konsep namanya delimiter. Delimiter ini fungsinya apa? Delimiter ini adalah fungsinya mengubah, kalau teman-teman membuat PLSQL atau suatu query itu kan pasti diakhiri titik koma, ya kan? Nah, delimiter itu bisa mengubah itu. Jadi contoh titik komanya kita ganti gini bisa. Jadi select bintang from kota gini ya. Itu gini itu bisa. Nah, kalau pakai titik koma malah nggak bisa karena kan sudah kita ganti dengan gini. Tuh. Jadi di prosedur itu berhubung di dalam PLSQL-nya ada titik koma, kita nggak boleh pakai titik koma. Maka dari itu kita bikin delimiter dulu. Delimiter dulu, kita ubah titik komanya kayak gini, kita bikin prosedurnya, create prosedur, ya kan? Nama prosedurnya apa? Contohnya adalah show data, show view data ini ya. Nah, kita coba nggak pakai parameter dulu ya, gini. Kemudian bikin. Nah, bikinnya kita kasih select tadi. Nah, ini kan kita udah pakai nih. Ini jangan pakai delimiter yang ini. Ya, kita harus pakai titik koma tetap untuk PLSQL-nya. Setelah itu N, ya kan. Setelah itu delimiternya kita ubah gini. Set.
Nah, tapi kalau mau manggil function gimana? Sorry, manggil prosedur gimana? Masih ingat nggak pakai apa? Masuk lali. Mas Revi, Mas Revi bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke, Mas Revi kalau mau manggil prosedur tadi pakai apa? Sintaknya. Pakai apa? Kayak call, Pak. Pakai call, betul. Oke, kita pakai call. Jadi tinggal, oh ya, jangan lupa delimiternya dikembalikan dulu ya. Biar standar delimiternya jadikan titik koma. Call, nama fungsinya apa? Show view data. Ini. Oke, langsung keluar. Jadi tinggal call show view data gini keluar. Hasilnya ini. Nah, itu merupakan jenis prosedur yang dia tidak menggunakan parameter. Tadi kita sudah jelaskan parameter ada 3 ya, in, out, sama in, out. Oke. Oke, kita coba sesuatu yang baru dulu. Contoh, kita pengen bikin parameter untuk menampilkan jumlah biodata. Bikin prosedur untuk menampilkan jumlah biodata. Caranya gimana? Kita tinggal contoh, kita select bintang from biodata ini ya. Nah, kan keluar tuh ada berapa nih? 5. Ada 5 biodata. Nah, di 5 biodata ini teman-teman tinggal pakai nih. Tinggal pakai gini contohnya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau create, kita tinggal create prosedur, ya kan, namanya jumlah data gini ya. Kita bikin parameternya out, tipenya karena kita pengen nyetak variabel ya. Out JML, tipenya integer, karena jumlah kan, jumlah. Kemudian bikin, ya kan. Bikin, oh sorry, bentar. Delimiternya kita ubah dulu. Delimiter, gini, tak ganti gini aja, delimiter terserah kita ya. Kita ini dulu, kemudian bikin, ya kan, select, count, bintang. Nah, kan setelah count kan ada from ya, from biodata ini ya. Nah, sebelum from ini kita masukkan nih, kita udah bikin variabel JML kan. JML, berarti kita tinggal kasih tuh into JML ini ya. From biodata, titik koma, ya kan. Titik koma, into JML, kemudian N, terus kita kasih delimiter gini. Delimiternya kita ubah, berhasil buat ya. Kita tinggal running tuh call JML data, terus kita kasih add JML ini ya. Terus kalau kita pengen nyetak jumlahnya berapa, tinggal select add JML. Nah, 5. Bener kan 5? Kita coba select bintang from biodata. Bener, jumlahnya 5. Jadi caranya adalah di call dulu, nama fungsinya apa, terus untuk cetak variabelnya tinggal di add JML, kemudian tinggal select add JML, itu langsung keluar tuh. Ada yang ditanyakan? Sudah paham ini? Kalau bingung tanyakan saja. Saya kasih waktu 1-2 menit, coba dipahami dulu. Ini. Oke, jelas sudahan? Atau ada yang tanyakan terkait prosedur dengan parameter out? Halo, sudah jelas?
Saya tak tanyakan ini siapa ya. Mas Krisna jelas? Sudah, Pak. Udah ya. Gavinka? Gavinka jelas, Gavinka? Insya Allah jelas Pak. Oke, kita lanjut ke konsep berikutnya. Konsep berikutnya adalah menggunakan parameter in. Parameter in ya. Kita tinggal pakai parameter in. Jadi contoh kita punya jangan biodata ya, yang mudah aja ya. SC kota coba. Ya, kita coba bikin prosedur untuk tambah kota. Tambah kota. Coba. Oke, untuk tambah kota tinggal kita pakai aja sih. Kita create prosedur. Nama prosedurnya adalah create prosedur add kota, pokoknya add kota in ID integer, koma, karena input ya, insert ya, karena input insert dia in nama varchar. Varcharnya tak kasih 50 data ya. Oke. Oh iya sebentar. Limiternya tak ubah dulu. Nah, gini. Oke ya. Kemudian bikin insert into apa ya? Kota values ya kan? Values-nya bisa ID, nama. Karena sesuai ini ya, parameter ID sama nama, titik koma, n, slash. Oke, berhasil, nggak error ya. Nah, kita coba lihat data kota dulu. Oke, oh iya, sorry, delimiternya tak ubah dulu. Kita coba tambahkan satu kota lagi, umpamanya ya. Call, ya kan, kita tinggal call add kota. Sesuai ini ya, add kota. Add kota, kemudian kita bisa tambahkan ID-nya pamannya 7, ya kan? Kemudian nama kotanya punya Malang. Oke, berhasil, kita cek. Nah, tambah ya, kita tambahkan lagi coba call add kota 8. Kita kasih namanya Ngawi. Select, tambah nih. Kira-kira bisa ya teman-teman bikin kayak gini ya? Kan mudah. Kan mudah ya. Nanti bisa dikombinasikan dengan if else, bisa for, bisa. Ini tergantung teman-teman. Banyak yang harus dieksplor untuk. Cuman ini kita belajar dasarnya dulu aja. Ada yang ditanyakan dulu? Atau jelas? Jelas ini kita pakai 2 parameter sih. Kita udah menerapkan multiple parameter. Sekarang kita coba sih kalau kita pakai yang single parameter seperti apa. Contohnya kita bikin prosedur untuk delete atau prosedur untuk update ya. Kita bikin untuk update dulu aja. Create prosedur update kota ya kan. In ID integer in nama baru ya, nama baru kota. Varchar namanya tak kasih 50. Gini. Oh iya, delimiternya belum tak ubah. Coba. Gini. Ini ya kan, bikin update. Update namanya kota. Set nama kota.
kota sama dengan ini, sama dengan nama baru ya, where ID kota sama dengan ID ini, and slash. Oke, kita bisa create nih, udah create, kemudian tinggal kita execute aja sih, tinggal kita eksekusi aja. Kita tinggal pengen update nih, nama Sidoarjo kita ganti apa ya, kita ganti Pasuruan coba. Tinggal call update kota sesuai namanya ya, update kota 2, Pasuruan. Nah, oh ya, delimiternya belum dibahas jadi gini. Kalian ini sebenarnya sudah nggak ada kuliah kan tadi 10:30? Halo? Kalau saya nggak ada, Pak. Memang ada yang beda-beda tak kelasnya? Mungkin beda-beda. Oke. Oke, jadi ada call update kota 2 Pasuruan ini ya. Set. Nah, berarti kalau kita select bintang from kota ya kan, from ini hasilnya yang Sidoarjo jadi Pasuruan ya kan. Oke, Mojokerto kita ganti namanya 3, kita ganti dengan Jombang. Yang ID kotanya 3 kita ganti dengan Jombang namanya. Ini ya kan, kita cek. Nah, Jombang. Oke, jelas ya untuk update ya. Untuk update jelas ya, teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Nah, kan tadi kita buat apa itu prosedur ya, Pak. Mm-hmm. Nah, cara melihat prosedur yang kita buat itu gimana, Pak? Oke, aku lupa itu. Kalau di apa itu di Oracle itu tinggal select bintang from user procedures. Nah, seharusnya kalau kita pakai konsep itu show procedures gini, ya kan? Itu kan muncul seharusnya. Cuman nggak bisa. Nanti coba tak cek dulu ya prosedur yang bisa. Tapi kalau teman-teman mau drop prosedur itu bisa, tinggal drop prosedur, nama prosedurnya apa. Prosedur, nama prosedurnya adalah contohnya apa tadi, add kota kita drop ya, add kota. Kalau gini bisa, nggak masalah. Nah, kalau drop bisa. Nah, nanti coba ya, atau teman-teman manji coba cari sendiri. Saya di MySQL agak lupa untuk apa itu ngecek prosedurnya di mana. Kalau di command prompt loh ya, tapi kalau di PHP MyAdmin jelas ada. Tinggal diklik aja. Tuh. Ya, nanti coba dicari dulu ya Mas Nurkalis, nanti coba saya nyari juga, saya juga agak lupa. Oke ya. Oke, Pak. Oke, tuh. Seharusnya sih kalau kalian googling gini langsung muncul sih. Coba show prosedur. Prosedur list MySQL. Nih. Oh, ini pakai status. Nah, ini muncul nih. Muncul ini nama DB-nya, ini nama prosedurnya, ini tipe prosedurnya. Terus created tanggal berapa. Oke, jelas Mas Nurholis? Di browsing aja di googling ada ya. Nih. Hah? Halo? Gimana? Halo, gimana? Jelas ya Mas Nurholis? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Oke, itu sih. Ternyata ada perbedaan dikit kalau di show all prosedur. Oke, kira-kira bisa nggak ini siapa ya? Tak tanyakan nih. Oke, Mas siapa ya?
Mas Haris, ada Mas Haris? Halo Pak. Oke. Mas Haris, coba saya dibikinkan satu prosedur untuk delete kota, delete isi kota, isi tabel kota, sorry. Tak ketikkan, silahkan. Ngomong aja. Create. Delimiternya nggak Gianu dulu. Oke, siap. Delimiternya sudah pakai ini. Kamu pakai delimiter apa, Mohan? Oh ya udah. Ini aja. Terus sama. Create prosedur delete kota. Oke. Prosedur Terus delete kota. Ini ya. Terus. itu parameternya yang dihapus apa tadi Pak? Hah? Ini. Berarti apa namanya? Eh ID kota integer. Langsung gini. Ya. Eh, iya, insya Allah. Coba dilihat ini. Dilihat ini. Dilihat ini coba. Oh, anu Pak, in Pak. Kenapa in? Soalnya anu datanya kan dihapus tabelnya. Oke, ini biar nggak sama kayak gini aja. Oke, terus Sama sama apa? itu tadi di dalam tabelnya ada nama kota. Nama kota. Boleh. Dikasih nama kota sekalian. Ya, nama kota Gimana Farjar. nulisnya? Gitu. Nulisnya gimana? Koma, In pakai koma in nama kota Farjar. besar berapa? Farjar itu nyesuaiin sama di tabelnya gitu loh, Pak. Enggak, terserah kalimu. Oh, dibuat 50 aja. Hmm. Oke, terus ya. Oke. Terus? Enter, bikin, Hmm. situ delete tabel itu delete Terus? tabel into kok into sampean. Kok into sih? Delete tabel titik koma. Tabelnya namanya A. Terus? titik koma. Oke. Oke, enter, N, Terus? enter, slash. Wah, error Ya, ini. error. Ada yang bisa benerin nggak? Membantu Mas Haris? Ada yang bisa membantu Mas Haris? Jelas ya ini berarti semua ya? Ada yang bantu Mas Haris nggak? Ya tinggal gini loh. Untuk Oh, delete belum itu. di call ya? Ya gimana mau di call wong error kan? Oh iya sih. Iya sih. Ini ya nggak usah. Kan cukup ID aja untuk delete kan. Ya kan? Oh, Terus bikin delete bikin from kota. from Where kota. ID kota. Kamu belum hafal DML dah Mas Haris? Apa, Pak? Hah? Kalau Apa? delete-nya delete Cuman tabel. gugup, Pak. Oke, Gugup. and ini. Nah, ini selesai nih. Kita select dulu from kota. Kita pengen delete pamannya. Kita pengen delete Malang contoh ya. Kan 7 tuh di kotanya. Berarti tinggal kita call delete kota 7 gini. Yes. Nah, kita select lagi.
Nah, udah hilang gitu ya. Oke, jelas ya untuk prosedur ya. Silahkan teman-teman latihan di rumah atau ada yang tanyakan dulu? Jelas semuanya? Oh, Pak, saya mau tanya, Pak. Silahkan. Ini, Pak, yang di awal tadi kan parameternya itu enggak pakai koma. Terus yang ini kan tadi kan pakai koma. Itu bedanya apa, Pak? Gimana parameter pakai koma? Oh, yang ini ya? Karena Iya. cuma satu. Oh, yang di paling awal tadi, Pak, yang ada JML terus ada Mana CML. nah Jumlah itu. data ini ya? Ini ya? Iya. Iya, itu akan Gimana? oh Nggak ada kok. iya ya, Pak. Cuma satu ya. Cuman satu. Kenapa pakai add? Karena dia untuk cetak data. Mereka pakai add. Aturannya gitu kalau pakai add ya. Tapi kalau parameternya satu ya nggak pakai koma. Tapi kalau lebih dari satu ya itu pakai koma. Contoh ini ya, kalau add kota ini kan pakai koma nih. Tapi kalau add kota pakai koma. Tapi kalau kita bicara satu aja, ini cuman langsung ditulis nggak pakai koma gitu sih. Oh, iya, Pak. Jelas ya, Mas? Iya, Pak, jelas, Pak. Oke, nanti dicoba di rumah. Tak upload nanti saya ada link pembelajarannya. Nanti teman-teman pelajari aja sama materi tadi. Oke, ada yang tanya lagi? Ini yang join cuman ini ya. Cuman ini ya, saya sini. Soalnya ini kan jam kuliah juga, belum ada yang join juga kan. Oke. Oke, jelas semuanya? Dicoba dulu. Nanti di rumah ya. Halo? Iya, Pak. Ayo, oke. Iya, Pak. Ya, oke. Untuk prosedur nanti silahkan dicoba di rumah. Mungkin untuk minggu depan kita belajar function sama trigger. Kalau enggak Jumat ya Rabu kita belajar itu. Oh ya, untuk UAS-nya nanti teman-teman bikin prosedur function trigger. Itu aja. Tuh sih, biar teman-teman sudah paham cara penggunaannya seperti apa. Tuh. Oke, jelas teman-teman? Iya, Pak. Jelas, Oke. Pak. Itu aja. Ini habis ini materinya tak upload di Classroom. Teman-teman silahkan bisa mencoba sendiri di rumah. Oke, gitu aja. Terima kasih. Mohon maaf karena agak maju. Jadi habis ini saya ada rapat nih. Seharusnya udah masuk. Karena telat nggak apa-apa. Yang penting teman-teman secara materi udah saya sampaikan. Nanti tinggal di review lebih lanjut aja. Penerapannya sudah. Apa butuh nggak recording ini tak upload? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, nanti tak upload ya kalau sudah ready ya untuk recordnya. Sementara tak upload materinya dulu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.